Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas TO 11 Matematika Saintek TO UTBK 2021. Yuk kita lihat sama-sama. Nomor 1, diberikan kelas 12 SMA Tunas Bangsa 3/5 bagian dari seluruh siswa adalah perempuan, setengah dari yang laki-laki pergi ke sekolah naik bus, sedangkan siswa perempuan hanya 1/6-nya yang naik bis. Nah, diketahui 147 orang itu tidak naik bis. Maka banyak siswa kelas 12 berapa? Nah, misalkan aja awalnya 100% gitu ya. Maka perempuannya 3/5 kali 100%, yaitu 60%. Yang laki-laki berarti sisanya 100 kurang 60, yaitu 40%. Kemudian yang laki-laki naik bis itu setengahnya dari 40%, yaitu 20%. Laki-laki yang tidak naik bis berarti 20%. Terus untuk perempuan yang naik bis 1/6-nya, 1/6 kali 60, jadinya cuma 10%. Yang tidak naik bis sisanya 50%. Nah, berarti total yang naik bis, yang tidak naik bis itu 50% tambah 20%, yaitu 70%. Berarti 70% dari yang awal sama dengan 147. Berarti awalnya tinggal kebalik ya, 100/70 kali 147, jadinya 210. Jawabannya B. Nomor 2, A kali 10 sama dengan 24, A kali min 12 sama dengan min 56. Maka A kali 20 min 56 itu gimana? Pertama, A kali 20 itu kan sama aja 2 kali A kali 10. Ya, berarti 2 kali 24 atau 48. Terus A kali min 56 sama aja A kali min 36 dikurang A kali 20. Nah, berarti 3 kali A kali min 12 tuh, A min 36 ya. Nah, dikurang A kali 20 tuh 48. Nah, berarti 3 kali min 5 min 6 ya. Atau ditambahin min 15 kurang 4 min 19, min 18 kurang 8 min 26. Berarti A kali 2 min 5 06, jadinya tinggal disusun tuh 4 min 19 8 min 26. Jawabannya E. Nomor 3 gimana ini? Pertama 5-nya tidak dipangkatkan dengan log X ya. Nah, berarti kita bisa kali silang kedua 5 ya, jadi nanti 125. Nah, kemudian ini yang X pangkat 3 log 5X. Nah, 5X sama X nya bisa ditukar dari teori ini ya, berarti 5X pangkat 3 log X dibagi X pangkat 3 log X. Nah, sama-sama pangkat 3 log X, berarti 5X sama X bisa dibagi aja, jadinya 5 pangkat 3 log X ya, sama dengan 5 pangkat 3. Maka 3 log X nya sama dengan 3 gitu. Nah, dengan teori logaritmanya berarti bisa didapat X nya adalah 3 pangkat 3 atau X nya 27. Jawabannya D. Nomor 4, himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 pangkat X dikurang 2 pangkat 1 min X lebih kecil dari 1 adalah gimana? Kita coba kali dengan 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X di kuadrat dikurang 2 pangkat 1 lebih kecil dari 2 pangkat X. Pindah ruas jadi bentuk persamaan kuadrat ya. Faktorkan 2 pangkat X min 2 kali 2 pangkat X tambah 1 lebih kecil dari 0. Karena 2 pangkat X tambah 1 pasti lebih besar dari 0, maka 2 pangkat X min 2 aja yang lebih kecil dari 0. Berarti 2 pangkat X lebih kecil dari 2, atau bisa ditulis 2 pangkat 1 ya, maka X nya lebih kecil dari 1. Jawabannya C. Nomor 5, banyak siswa kelas A 30, banyak siswa kelas B adalah 20, rata-rata A kurang 10 dari rata-rata B. Jika rata-rata totalnya gabungan adalah 66, maka nilai rata-rata ujian yang B gimana? Nah, ini kelas A kita tulis rata-ratanya adalah P min 10, banyaknya 30. Untuk kelas B rata-ratanya ceritanya P, banyaknya ada 20. Kita pakai rumus rata-rata gabungan XA kali NA tambah XB kali NB dibagi NA tambah NB. Tulis 66 adalah P min 10 kali 30 tambah P kali 20 dibagi 30 tambah 20. Itu 50 ya. Nah, tinggal kali silang.
3300, 50P ya, 30P. Ini 30 kali P sama 20 kali P, jadi 50P ya. Nah, dikurang 10 kali 30, 300. Pindah ruas. 50P sama dengan 3600, berarti P atau nilai kelas B nya ya, itu 72. Jawabannya C. Nomor 6, limit ini nilainya sama dengan A, maka limit yang di bawah gimana? Pertama yang atas dulu. Kita bisa tulis sebagai limit T menuju 2 dari FT kurang 2 aja sama dengan A. Substitusi, berarti F2 kurang 2 sama dengan A, F2 nya adalah A tambah 2. Nah, bentuk yang bawahnya ya, ini sama-sama ada per 8, itu bisa kita keluarkan 1/8 ya, dikali A tambah B per T pangkat 3 dikurang T tambah 1. 1/8 nya bisa keluar jadi setengah akar pangkat 3 A tambah B per T pangkat 3 dikurang T tambah 1. Nah, yang akar ini sama aja FT tadi ya. Setengah FT dikurang T tambah 1. Tinggal substitusi T nya 2. Berarti setengah F2 kurang 2 tambah 1. Setengah dari A plus 2 kurang 1 ya. Nah, jadinya setengah A jawabannya. Jawabannya adalah A. Nomor 7, jika di antara suku pertama dan kedua suatu barisan geometri disisipkan 4 buah bilangan, maka diperoleh barisan aritmatika dengan bedanya 2. Jika suku ketiga barisan geometri tersebut adalah 40, rasionya barisan geometri gimana? Nah, pertama untuk yang barisan aritmatika. Berarti kalau di antara dua suku, nah ini ada 2 tambah 4, berarti ada 6 suku. Bisa kita tulis seperti ini. A tambah 2 karena bedanya 2 ya, sampai A tambah 10. Nah, kemudian barisan geometrinya A tambah 10 dan 40. Rasionya berapa? Kita bisa gunakan pertama untuk 3 bilangan berurutan barisan geometri. Bisa digunakan rumus ini, U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Jadi A tambah 10 kuadrat sama dengan A kali 40. A kuadrat tambah 20 tambah 100 sama dengan 40A. Pindah ruas, faktorkan, dapat A nya adalah 10. Nah, berarti barisan geometrinya 10, 20, 40. Rasionya adalah 20 bagi 10, yaitu 2. Jawabannya E. Nomor 8, barisan geometri UN U1 tambah U2 sama dengan 1/9 U3 tambah U4. U1 kali U4 sama dengan 18 kali U2. Rasio dan suku pertama jumlahnya berapa? Pertama, kita gunakan untuk masing-masing UN nya adalah A kali R pangkat N-1. Jadinya seperti ini. Yang pertama tuh U1 tambah U2 ya, sama dengan 1/9 U3 tambah U4. Nah, berarti kita kali silang 9-nya kali ke sini, A tambah AR ke bawah. Nah, yang sebelah sini R kuadrat bisa keluar, berarti R kuadrat kali A tambah AR. Nah, berarti R kuadrat sama dengan 9, R nya plus minus 3. Nah, terus kita substitusi kemari. U1 kali U4 sama dengan 18 kali U2. Berarti A kali AR pangkat 3 sama dengan 18A kali R. AR pangkat 2 sama dengan 18, R kuadratnya 9. Nah, jadinya 9A sama dengan 18, maka A nya adalah 2. Nah, berarti A tambah R 2 tambah 3 ya, jadinya 5. D jawabannya. Atau A tambah R 2 tambah min 3, yaitu min 1. Enggak ada di pilihan jawaban. Jadi jawabannya untuk nomor ini yang D. Nomor 9, suku banyak habis dibagi X min 1. Jika PX habis dibagi oleh X min 1 kali X plus 2, sisanya gimana? Nah, kita bisa tulis PX nya ya. Nah, PX nya adalah X min 1 kali X plus 2 kali HX tambah AX tambah B. Nah, habis dibagi X min 1 berarti P1 nya kan 0. Kita cari K nya aja dulu ya. Berarti 1 tambah 2 kurang 9 kurang 2 tambah K sama dengan 0, K nya 8. Terus P1 nya kita tinggal substitusi. Nah, X nya 1 ya, jadi A tambah B sama dengan ini 0 P nya. Berarti B nya adalah min A. Terus kita substitusi P nya min 2 ya, kemari ke kiri dan kanan.
Jadi ya min 2A tambah B sama dengan ini 16, 2 kali min 8 min 16, terus min 9 kali 4 min 36, min 2 kali min 2 plus 4 plus 8. Berarti min 2A tambah B adalah min 24. Nah, tinggal substitusi B nya adalah min A, berarti min 2A min A jadi min 3A sama dengan min 24. A nya adalah 8, B nya adalah min 8. Maka sisanya 8x kurang 8 atau 8 kali x min 1. A jawabannya. Nomor 10, soalnya seperti ini. Lingkaran 1, jari-jarinya 6, pusatnya 0,0. Lingkaran kedua, jari-jarinya 3, pusatnya ada di sumbu X yang positif. Persamaan garis singgung dalam kedua lingkaran ada. Yang ditanya persamaan lingkaran yang kedua itu seperti apa. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya. Nah, kita cari. Nah, ini misalkan pusatnya adalah K,0. Nah, ini kita cari titik potongnya. Y-nya sama dengan 0. Berarti min 3x tambah 30 sama dengan 0. X-nya adalah 10. Kemudian di sini 10 ya. Nah, maka panjang dari K,0 ke titik 10,0 adalah K-10. Kita bisa pakai untuk sudut alfa di sini pakai sin. Sin alfanya sebelah kiri sama kanan sama. Karena sudutnya sama-sama alfa ya, bertolak belakang. Jadi 6/10 sama dengan 3/K-10. Kali silang, berarti K-10 adalah 3 kali 10/6. Nah, jadi K-nya adalah 15. Nah, jadi persamaan lingkarannya adalah X-15 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Jabarkan, jadi jawabannya yang D. Nomor 11, penyelesaian pertidaksamaan ini gimana? Pertama, kita substitusi untuk mutlak X-nya. Mutlak X min 2. Pertama, saat X-nya X min 2 nya lebih besar dari 0, maka nilai mutlak X min 2 nya itu sama dengan X min 2. Nah, jadinya seperti ini. 2, berarti ini penyebutnya X min 4 ya. Nah, 2 nya kita kali X min 4 per X min 4 ya. Pindah ruas. Nah, jadinya min X tambah 8 per X min 4. Nah, buat garis bilangan 4 sama 8. Kita cek misalkan X nya 0. Nah, jadi berapa? Jadi 8 bagi min 4 min 2 ya. Berarti di sini negatif, sisanya selang-seling. Yang ditanya lebih besar dari 0, berarti daerah yang positif. Kemudian saat X min 2 nya bernilai negatif, maka nilai mutlaknya jadi min X tambah 2 ya. Jadi seperti ini. Nah, penyebutnya min X ya. Kita kali min X per min X ya. Nah, terus pindah ruas. Nah, jadinya seperti ini. Nah, min X tambah 4 dibagi min X bisa kita ubah jadi X min 4 per X ya. Nah, ini juga bisa kita ubah jadi 2X per X, pindah ruas jadinya min 2X per X. Nah, jadinya min X min 4 per X besar dari 0. Sama seperti tadi, kita cek misalkan X nya 1, berarti min 5 dibagi 1 min 5. Di sini positif, di sini negatif ya, sisanya selang-seling. Yang ditanya besar 0, jadi yang positif. Maka daerah himpunan penyelesaian gabungannya ya min 4 sampai 0, 4 sampai 8, yaitu opsi yang E. Nomor 12, fx dan gx memiliki grafiknya seperti ini. Pertama, untuk gx fungsi kuadrat melewati 1,0 min 1,0 dan puncaknya 0,1. Bisa kita buat y sama dengan a kali x plus 1 kali x min 1 atau a kali x min 1 kuadrat. Substitusi 0,1 dapat a-nya min 1, tinggal substitusi lagi a-nya min 1 ke y sama dengan a kali x kuadrat min 1. Berarti gx-nya adalah min x kuadrat tambah 1. Terus fx, garis yang melewati 2,0 dan 3,2. Pakai rumus mencari garis melalui dua titik ini ya. Nah, tinggal substitusi, dapat y sama dengan 2x min 4. Itu fx-nya. Nah, maka untuk GOFX berarti G dari 2x min 4 minus dari 2x min 4 di kuadrat tambah 1 ya. Terus turunannya berarti minus 2 kali 2x min 4 kali 2, turunan 1 0. Substitusi x nya 3 berarti min 2 kali 6 kurang 4 kali 2, jadi min 8. Jawabannya E.
Nomor 13. Jika fx sama dengan 3x kuadrat tambah integral 0 sampai 2 dari fx dx, maka integral 0 sampai 3 fx dx itu berapa nilainya? Oke, pertama yang ini kita anggap aja misalkan c ya. Nah, terus kita cari tuh. Fx-nya berarti 3x kuadrat tambah c, maka integral 0 sampai 2 fx dx itu kan tadi c ya, kita misalkan. Nah, berarti integral 0 sampai 2 3x kuadrat tambah c itu nilainya sama dengan c. Integral kan? Jadi x pangkat 3 tambah cx, batasnya 0 sampai 2. Substitusi 8 tambah 2c dikurang masukin 0 jadinya 0 ya, sama dengan c. Berarti c-nya dapat min 8. Maka integral 0 sampai 3 fx dx kan tadi x pangkat 3 tambah cx ya. C-nya ganti min 8. Batas 3 sampai 0, substitusi 3 27, substitusi 3 27 kurang 24 ya. Substitusi 0 0. Kurangin. Nah, jadi jawabannya 3 yang D. 14. LA adalah luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X parabola, maka nilai A sehingga luas A lebih dari 9/16 untuk 0 sampai A itu gimana? Pertama, luas daerah parabola Y sama dengan fx dan sumbu X tinggal kita pakai luasnya D akar D per 6A kuadrat. Berarti untuk Y sama dengan 2AX min X kuadrat, D-nya itu kita sudah hitung adalah 4A kuadrat. Maka luasnya 4A kuadrat kali akar 4A kuadrat dibagi 6 kali min 1 di kuadrat. Jadi 8A pangkat 3 per 6. Diketahui lebih dari 9/16. Tinggal kali silang ya. Kali 6 per 8. Jadi A pangkat 3 lebih dari 27/64. Nah, maka A-nya tinggal akar pangkat 3 lebih dari 3/4. Terus kita potong. Pertama semestanya kan 0 sampai 1. Terus kita mau lebih dari 3/4. Berarti yang sebelah sini. Berarti yang ada irisan dua-duanya yang ini nih ya. 3/4 sampai 1. Nah, jawabannya B. Nomor 15. Tabung tanpa tutup, luasnya 4 pi. Jari-jari tabung agar volumenya maksimum. Berapa? Nah, pertama kalau tanpa tutup, luasnya adalah luas alas tambah luas selimut. Luas alasnya pi r kuadrat, luas selimutnya 2 pi r kali T. Nah, volume VR kuadrat kali T. Kita substitusi T-nya. Nah, dari yang luas T-nya bisa diganti 4pi dikurang PR kuadrat dibagi 2PR. Atau 4 kurang R kuadrat dibagi 2R. Berarti volume PR kuadrat kali T-nya diganti. Nah, kita kalikan jadi 2PR dikurang setengah pi R pangkat 3. Agar volume maksimum turunannya 0. Jadi 2pi dikurang 3/2 pi R kuadrat ya. Nah, berarti R kuadratnya 4/3, tinggal di akar. R-nya adalah 2/3 akar 3. Jawabannya E. 16. Ada M putih, N merah, M tambah N 30. Peluang terambil kedua bola berbeda warna adalah 40/87. Maka M kali N berapa? Nah, ini tinggal kombinasi ya. Yang N-nya keambil 1, yang M-nya keambil 1. Dibagi totalnya 30 keambil 2. Itu 40/87. Kalau diambil 1 berarti tinggal M sama N aja. M kali N dibagi, nah ini 30 diambil 2, kombinasi 30 kali 29 bagi 2 sama dengan 40/87. Kali silang, M kali N nya berarti 40/87 kali 30 kali 29/2. Tinggal dihitung, dapat M kali N nya adalah 200. Jawabannya A. 17. Sin theta adalah 1/A kurang 1/B. Cos theta adalah 1/A tambah 1/B. Maka A kuadrat tambah B kuadrat itu berapa? Pertama kita kuadratkan nilai sin sama cos. Terus kita jumlahkan. Nah, berarti sin kuadrat tambah cos kuadrat, ini nilainya 1 ya. 1/A kuadrat 1/B kuadrat, nah ini hilang. Nah, karena ditambah jadinya 2. Samakan penyebut ya. Nah, 2-nya kemari jadi setengah. Itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat dibagi A kuadrat kali B kuadrat. Nah, tinggal kali silang, maka A kuadrat tambah B kuadrat adalah A kuadrat B kuadrat per 2. Jawabannya B.
Segitiga ABC siku-siku di C. D aksen berada pada AB sehingga AD sama dengan 2BD. AC-nya adalah 6, BC-nya 9. Maka luas segitiga CD aksen itu gimana? Nah, ini kita bisa buat kesebangunannya. Pertama, ini segitiga ABC dan segitiga BD aksen, di mana sudut C dengan D aksen itu sama-sama siku-siku, B-nya sama, otomatis A dengan D-nya di sini pasti sama. Nah, ini AC-nya 6, BC-nya 9. Nah, ini perbandingannya 2:1 ya. Nah, berarti AB per BD itu sama dengan 2, berarti AB per BD kan sama dengan 3. Nah, berarti ya kita mencari DD aksen dulu ya. DD aksen berarti kita bandingkan dengan yang 6 sama dengan BD dengan AB. BD dengan AB itu sepertiga, berarti D kali D aksen bisa kita cari ya, 2. BD aksen juga bisa cari. BD aksen dibagi BC sama dengan BD bagi AB. Tinggal tulis BD aksen dibagi 9 adalah sepertiga. Jadi BD aksen nilainya adalah 3. Nah, luas segitiganya tinggal alas kali tinggi bagi 2. Oh iya, BD aksen 3 berarti si CD aksen adalah 9 kurang 3 ya. 9 kurang 3 itu 6. Yang ditanya luas CD aksen itu gimana? Tinggal alas kali tinggi bagi 2. Berarti setengah. Nah, alasnya DD aksen 2, tingginya CD aksen 6. Jadi luasnya adalah 6. Jawabannya B. 19. Pencerminan A,2 terhadap Y sama dengan min 3. Nah, itu gimana? Nah, tinggal 2 kali min 3 dikurang 2. Yang Y-nya aja berubah. Jadi A, min 8. Terus digeser 5 ke kanan, B ke atas. Jadi seperti ini. A, min 8 sama di translasi 5 sama B, hasilnya 1, min 7. Berarti A tambah 5 sama dengan 1 ya, atau A nya 4. Min 8 tambah B sama dengan min 7, berarti B nya 1. Maka A tambah B min 4 tambah 1, yaitu min 3. Jawabannya B. 10. Jika titik X, Y memenuhi ini, maka nilai minimum 2X tambah Y itu gimana? Nah, ini kurang lebih. Nah, ini yang Y sama dengan X plus 8. Titik potong kalau X nya 0, Y nya 8. Kalau Y nya 0, X nya min 8. Terus Y sama dengan X min 4 kuadrat, kurang lebih seperti ini. Menyinggung sumbu X di X sama dengan 4 dan memotong sumbu Y di 0,16. Nah, ini daerahnya. Yang di bawahnya X min 4 kuadrat, yang di atasnya X plus 8. Yang ditanya Z 2X tambah Y. Berarti kita bisa pakai garis lidik di mana gradiennya min 2 per 1 ya, atau min 2. Nah, kalau ini bisa kita tulis, kita bisa bikin garisnya gampangnya biar hasilnya 2 adalah 8 per 4, menghubungkan 0,8 sama 4,0. Nah, habis itu tinggal kita tarik garis lidik. Karena yang ditanya nilai minimum dan koefisien X nya positif, maka nilai minimum itu di titik yang paling kiri dari garis lidik. Nah, ini yang garis putus-putus, ini garis lidik yang paling kirinya. Nah, di titik ini kita lihat, kita bisa cari titik minimumnya gimana, karena dia menyinggung turunannya itu adalah gradien. Nah, turunan dari fungsinya adalah 2 kali X min 4 sama dengan gradiennya, gradien garis lidiknya ini tadi min 2 ya. Berarti X min 4 sama dengan min 1, X nya adalah 3. Kalau X nya 3, Y nya tinggal substitusi 3 kurang 4 di kuadrat, jadi Y nya 1. Maka nilai minimum dari Z nya adalah 2 kali 3 tambah 1, yaitu 7. Jawabannya A. Demikian pembahasannya, semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum.